Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mempermasalahkan bila ada pejabat ataupun PNS DKI yang ingin mengundurkan diri. Menurutnya, masih banyak PNS DKI yang memiliki kapasitas dan tengah mengantri untuk mengisi posisi jabatan yang lebih tinggi. Saat ditemui usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di lapangan Irti Monas Senin pagi, Ahok mempersilahkan bila memang ada PNS yang ingin mengundurkan diri karena merasa sudah tidak bisa lagi bermain proyek atau mulai berpolitik sejak Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok mengaku telah menerima kabar pengunduran diri para PNS DKI bahkan sejak dirinya menjabat sebagai wakil gubernur bersama Joko Widodo. Namun dari sekian banyak kabar, hanya sedikit yang benar-benar mundur dari jabatannya. Ahok pun meyakini masih banyak PNS muda di DKI Jakarta yang memiliki kapasitas dalam mengemban tanggung jawab bila diberi jabatan yang lebih tinggi nantinya. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih. Saya dari dulu udah sampaikan kok, saya buat garis. Yang mau ikut bentuk Jakarta Baru ke kiri, yang mau nggak mau Jakarta Baru ke kanan gitu aja, udah santai aja kok kita. Kelebihan pegawai. Karena sekarang pegawai yang muda-muda yang bagus-bagus atau yang tua juga yang bagus-bagus, yang tidak pernah mendapatkan pejabat eselon, nggak naik-naik. Kalau nunggu pensiun susah. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang para pegawai negeri sipil di DKI Jakarta yang tidak suka bekerja sama dengannya untuk mengirim surat pengunduran diri. Dan untuk informasi lengkapnya kita bergabung dengan reporter Cika Muntasam dan juru kamera Budi Manurung serta Ria Nurianisi langsung dari Balai Kota Jakarta. Cikal, apa yang mendasari Gubernur Ahok menyebutkan hal ini kepada para pegawai negeri sipil? Baik Carlos, pernyataan tadi yang dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini didasarkan pada dinamika mundurnya anak buahnya, yaitu PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Rustam Effendi yang merupakan wali kota Jakarta Utara telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai wali kota Jakarta Utara karena ada beberapa program yang dinilai Ahok tidak sejalan dan juga tidak dilakukan dengan maksimal. Tadi Ahok juga sempat memberikan gambaran. Ada dua sisi, katakanlah seperti itu. Sisi pertama adalah pegawai-pegawainya atau anak buahnya yang sepakat untuk menjalani visi DKI Jakarta Baru, dan sisi kedua adalah yang mereka yang tidak sejalan, dan Ahok mempersilahkan kepada anak buahnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak sejalan dengannya untuk mengundurkan diri. Namun tadi sempat dikonfirmasi hal tersebut, Carlos, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sempat menanyakan kepada Jarod Saifullah bahwa pada saat ini tidak ada lagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengundurkan diri. Dan sekarang kita sama-sama dengarkan kembali pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. PNS kalau yang udah terlalu kaya tidak mau mengabdikan diri lagi kepada DKI karena nggak bisa lagi main-main proyek. Lebih baik ngalah karena PNS yang baik ini banyak, yang baik-baik ini banyak, yang bukan hanya muda, yang umur paruh bayi juga banyak, yang nggak pernah dapat kesempatan. Tapi dari Wagub nggak ada yang mau mundur kok, ya kan? Nggak ada yang mau mundur. Sekarang kita udah 3 tahun mundur cuma 4, itu juga alasan udah mau pensiun 2. Sakit. Iya kan, satu alasan memang gertak nggak jadi. Ya saya kira. Tanggapan Bapak Pak apabila ada yang mundur? Ya saya bersyukur dan berterima kasih. Saya dari dulu udah sampaikan kok, saya buat garis. Yang mau ikut bentuk Jakarta Baru ke kiri, yang mau nggak mau Jakarta Baru ke kanan gitu aja, udah santai. Selamat malam, 2 orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Prancis dan anggota polisi sektor Kota Utara. Peristiwa berawal dari aparat kepolisian yang tengah menggerebek rumah turis Prancis bernama Amokran Sabet yang kerap membuat onar di lingkungannya di Banjar Tegal, Gungul, Desa Tebu Beneng, Canggu, Kuta Utara. Namun saat hendak ditangkap, pelaku yang membawa pisau berusaha melawan aparat kepolisian. Petugas selalu melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kakinya. Petugas kemudian menghampiri turis Prancis yang sudah roboh, namun tiba-tiba menyerang dan akhirnya polisi Agung Sudirta pun tersungkur dan tewas. 2 korban tewas dalam peristiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar.
Dan untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Prancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Priyanto. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Prancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Prancis yang bernama Amokrame Sabet ini. Yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 2 tahun. Namun selama yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar, menurut pengaduan warga. Kemudian warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak polisian. Lantas kepolisian memanggil secara resmi melalui menggunakan surat panggilan. Ketika polisi datang mengantar surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan sampai 2 kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga kejadian tadi siang itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kontrakan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa apabila 2 kali dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya ya petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar rumah sudah menghunus senjata tajam berupa sangkur. Kemudian sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut 8 kali. Setelah diberikan tembakan peringatan, yang bersangkutan tetap menyerang, membabi buta, sehingga terpaksa yang bersangkutan dilumpuhkan dengan peluru tajam dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga korban 2 orang, 1 petugas polisi dan 1 adalah yang bersangkutan warga negara asing yang tersangka ini. Sehari-hari dari Amokrane Sabet, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima dari masyarakat, yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah ada kasus-kasus lain? Sementara sedang dalam pendalaman kami. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Priyanto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. Kericuan ini terjadi saat polisi akan membawa mahasiswa pelaku pembunuhan ke Mapolresta Medan. Ratusan mahasiswa yang marah dengan perbuatan pelaku menghalangi polisi dan berusaha menghakiminya. Mahasiswa marah karena korban pembunuhan adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Kapolresta Medan, Kombes Mardias Kusrin, tampak memimpin langsung proses evakuasi. Bahkan hingga harus mengacungkan senjata api untuk membubarkan mahasiswa. Namun mahasiswa yang marah tetap merangsek berusaha menghampiri pelaku. Akibatnya sempat terjadi adu fisik antara petugas kepolisian dengan mahasiswa. Pelaku akhirnya diamankan dahulu di sebuah ruangan dan setelah melakukan negosiasi dengan para mahasiswa, hingga akhirnya polisi dapat mengevakuasi tersangka.
Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari Medan, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Andika Bakti langsung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Andika, bagaimana kondisi terkini di kampus Universitas Muhammadiyah? Wahyu, saat ini kondisi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan tadi sore, dan pihak kepolisian yang sebelumnya berjaga di sekitar kawasan kampus UMSU ini saat ini sudah meninggalkan wilayah kampus untuk berjaga di lokasi yang lebih jauh dari teritori kampus ini, dan penjagaan tetap dilakukan di beberapa titik persimpangan jalan untuk mengantisipasi jika nantinya sewaktu-waktu terjadi kembali bentrokan yang antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Tapi secara keseluruhan di sini kondisinya sudah mulai kondusif, Wahyu. Tapi untuk korban sendiri saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, dan tadi pada saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, korban ini disambut histeris oleh keluarga yang terdiri dari anak dan juga beberapa kerabat lainnya. Penyambutan ini terjadi histeris karena faktanya ini peristiwa ini terjadi kepada orang tua mereka sendiri, dan hal ini terjadi dilakukan sendiri langsung oleh mahasiswanya sendiri. Dan tadi kami juga melihat pelakunya sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan ini untuk menjalani perawatan, karena untuk pelaku sendiri juga sempat mengalami luka lebam, Wahyu, di beberapa bagian tubuhnya, dan luka lebam tersebut terdapat di beberapa bagian tubuhnya karena sempat dihakimi oleh massa yang merupakan mahasiswa UMSU sendiri. Tapi saat ini setelah menjalani perawatan beberapa saat di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian untuk pelaku berinisial RM ini saat ini sudah dilarikan ke Mapolresta Kota Medan. Namun Wahyu, untuk mengetahui bagaimana kronologi selengkapnya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosennya sendiri, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Ribut Priyadi sebagai Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat malam Bapak, langsung diceritakan bagaimana kronologis kejadian pembunuhan ini Pak. Iya, peristiwanya itu terjadi sekitar pukul 16 ya. Saat itu korban menurut informasi dari rekan-rekan dosen sedang ingin mengambil wudhu. Nah, ketika itu dia masuk ke kamar mandi, namun peristiwa persisnya itu bagaimana kejadiannya, tapi yang jelas ketika dia masuk kamar mandi kemudian ada teriakan dari korban dan petugas kampus yang ada di sekitar lokasi, kemudian langsung menuju lokasi peristiwa dan menemukan korban tergeletak dan melihat tidak bernyawa. Kemudian enggak. Jadi korban waktu itu masih masih mengalami luka begitu ya, pendarahan. Nah, tapi melihat pelaku kemudian keluar, kemudian itu dikejar dan sempat dihakimi oleh mahasiswa yang marah karena melihat tindakan dari pelaku. Oke. Untuk motifnya apakah sudah diketahui Pak? Ya, sampai saat ini pihak kampus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menggali motif dibalik kekerasan yang terjadi dan dialami oleh dosen. Oke, berarti sejauh ini motif belum diketahui Bapak ya? Ya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Wahyu, demikian dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Jakarta.